Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Anak-anak tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Intan Ratnasari. Hari ini Ibu akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia ya, kelas 7. Oke, materi yang akan Ibu bahas yaitu bab 5 mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, literasi buku fiksi dan non-fiksi ini terbagi menjadi 4 subbab ya. Yang pertama yaitu menemukan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian membuat peta pikiran, sinopsis tentang isi buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menelah hubungan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang terakhir yaitu menyajikan tanggapan isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk minggu ini materi yang akan Ibu bahas yaitu hanya 2 subbab, yaitu yang pertama dan subbab yang kedua. Yes, lanjut Ibu bahas. Yang pertama yaitu menemukan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi ya. Buku fiksi ini merupakan buku yang berisi cerita atau kejadian yang bukan sebenarnya, berdasarkan imajinasi atau khayalan. Nah, seperti contohnya cerita fantasi, dongeng, cerpen, dan novel. Nah, unsur-unsur buku fiksi ini memiliki beberapa unsur ya. Unsur yang pertama yaitu unsur fiksi atau unsur fisik ya. Yang pertama yaitu unsur fisik. Nah, meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Kemudian yang kedua yaitu unsur intrinsik. Nah, buku fiksi memiliki unsur intrinsik yang merupakan unsur yang membangun karya dari dalam. Nah, unsur intrinsik ini terbagi 7 ya. Yang pertama yaitu tema. Nah, tema di sini merupakan ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Oke. Yang kedua yaitu tokoh atau pelaku atau orang yang ada dalam cerita. Kemudian di sini yang ketiga yaitu penokohan. Nah, merupakan karakter atau watak yang melekat dalam diri tokoh. Kemudian yang keempat yaitu ada latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3 hal ya. Yang pertama yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya yang kelima yaitu ada alur, adalah urutan atau jalannya peristiwa cerita tersebut. Oke, selanjutnya ada amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang secara tersirat dalam cerita ya. Kemudian yang terakhir yaitu ada sudut pandang, adalah cara pengarang memosisikan diri dalam cerita tersebut. Oke, yang terakhir yaitu unsur ekstrinsik ya. Nah, unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang membangun karya dari luar. Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu latar belakang pengarang. Yang kedua ada kondisi sosial budaya. Dan yang ketiga itu kondisi alam sekitar. Oke, selanjutnya yaitu buku non-fiksi ya. Yang merupakan buku yang berisi tentang segala sesuatu yang nyata atau fakta dan bersifat informatif. Beda sama yang tadi ya, buku fiksi. Nah, seperti biografi, laporan ilmiah, buku literatur, atau lainnya. Nah, unsur pembangun isi buku non-fiksi dapat dilihat dari pokok-pokok bahasan dalam buku yang dapat diidentifikasi melalui gagasan utamanya.
Oke, selanjutnya untuk menemukan informasi yang terdapat dalam buku, kita dapat menggunakan metode SQ3R. Nah, ada yang tahu SQ3R itu apa? Oke, SQ3R merupakan singkatan dari survei, question, read, recall, dan review ya. Kemudian selanjutnya B, membuat peta pikiran sinopsis tentang isi buku fiksi dan non fiksi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah cara membuat peta pikiran atau sinopsis buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama yaitu pilih bacaan buku fiksi atau non fiksi, kemudian membaca isi buku yang akan dibuatkan peta pemikiran ya. Nah, yang ketiga memahami isi buku. Yang keempat mencatat informasi penting dari bacaan. Oke, terus untuk materi kali ini sudah selesai Ibu bahas. Jika kalian belum paham, boleh tanyakan ke Ibu ya. Selanjutnya di sini ada latihan soal. Nah, latihan soal ini seperti biasa ditulis soal dan jawabannya di buku tulis bahasa Indonesia, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.